Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, pada tutorial kita kali ini, sobat ya, kita ingin merubah atau memodifikasi dinamo kipas angin dari busing ke bearing, sobat ya. Dari busing ke bearing. Pada minggu lalu, sobat, pada minggu lalu kita sudah berhasil memodifikasi dari busing ke bearing ya. Ini ada satu adalah dinamo kipas angin RRT Cina, sobat. Nih, dinamo kipas angin RRT Cina kita sudah berhasil. Kemudian yang kedua, kita merubah dari busing ke bearing untuk dinamo kipas angin Cosmos Ori ya. Cosmos Ori ini yang nomor 2 juga berhasil. Dan yang ketiga ini kita ingin merubah atau memodifikasi dinamo kipas angin Sky body babet, sobat. Body babet ya, dari busing ke bearing. Body babet apa, sobat? Ini body babet. Jadi babet itu pengertiannya campuran lah ya, campuran antara besi dan timah begitu. Ini strukturnya beda, sobat ya, dengan dinamo yang nomor 1 2 ini RRT dan Cosmos Ori ini ya. Beda. Karena ini beda, sobat ya, ini menggunakan babet, otomatis kemungkinan, sobat, di rumah busingnya juga akan beda ya. Kita nggak menggunakan yang ini, tapi yang dalamnya aja, sobat ya. Tuh, bagian dalamnya saja yang ini nih. Tentunya kedua benda ini bagaimana cara membuatnya ada di konten saya yang ini, sobat, yang dinamo kipas angin RRT Cina ini ya. Yang pertama ada cara membuat rumah bearing. Bagaimana caranya nanti ya saya sertakan lah ya di deskripsi. Oke. Tentunya seperti biasa kita selalu menggunakan bearing 608Z. Ya, 608Z ini lebih bagus ya. Lebih presisi demikian, sobat. Kemudian ada busing gentong. Busing gentong ini untuk mengunci ya, mengunci posisi center ya. Ini kita kunci dengan busing gentong begitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja eksekusi, sobat. Eksekusi ya, tentunya ini kita lepaskan dulu di gearboxnya nih. Gearbox kita lepaskan dulu ya. Dan untuk actionnya, sobat, atau SOP lah begitu ya, tidak berubah, sobat. Saya selalu menggunakan ini. Yang pertama kita menentukan titik center as rotor. Titik center as rotor ya. Yang kedua kita buat rumah bearing tahan panas lah begitu ya. Yang ketiga, tentukan posisi bearing pada as rotor. Kemudian yang keempat adalah pemasangan rumah bearing pada tutup dinamo. Kelima adalah tunggu lem kering. Kita jemur seperempat jam ya, atau 15 menit begitu ya. Kemudian yang keenam, tetesin lem Korea agar bearing menempel pada as rotor begitu. Kemudian ada catatannya ini, pemberian lem Korea hanya 1 tetes saja dan harus ekstra hati-hati agar lem Korea tidak mengenai bearing ya. Apabila mengenai bearing maka kita pastikan batal ataupun gagal ya, karena bearingnya tidak bisa berputar karena kena lem Korea. Untuk itu hati-hati, sobat. Ini sobat catat aja ya. Ini action atau SOP kita dicatat aja, sobat ya. Tuh. Ditulis, sobat, ditulis. Baik, sobat, apakah kita berhasil pada poin 3 ini merubah dinamo kipas angin dari busing ke bearing untuk dinamo kipas angin Sky body babet? Kita coba aja, sobat ya. Langsung kita eksekusi, sobat. Ya, kemudian gearbox kita lepaskan. Ya, sudah kita lepaskan gearboxnya, sobat. Ini gearbox. Ya, ini, sobat. Jadi kalau memodifikasi dinamo cukup dibuka sampai di sini ya. Kemudian ini baut yang dinamo ini jangan dilepaskan dulu ya. Keempat baut dinamo jangan dilepaskan karena kita mau menentukan yang pertama, sobat. Yang pertama adalah ini. Tentukan titik center as rotor. Tentukan titik center as rotor. Bagaimana caranya? Ini dia. Coba sobat dengar ini ya. Ini masih menggunakan busing, sobat ya, tuh. Dia halus ya, tidak ada terdengar suara gesekan tuh. Dia halus nih, saya dekatkan nih tuh. Ya. Jadi setelah kita
rubah nanti dengan bearing, bunyinya juga harus begini sobat, harus bersih ya tuh. Oke, yang pertama kita tentukan titik center as rotor. Oh iya sobat, satu lagi yang masih lupa ya, ini pasir nih sobat, ini pasir ya, pasir halus ya, kita siapkan ya. Ya, kita kunci sobat, karena as rotor ini sudah center ya, sudah tengah tuh. Untuk itu kita kunci ini pas sobat ya, lubang ini nih, lubang depan ini pas dengan busing ini ya, dengan busing gentong ini kita masukkan begini tuh, dia masuk sobat ya tuh. Jadi bibirnya ini, bibirnya busing ini dia masuk ke lubang, nah gitu ya. Ini masih loncer sobat tuh, masih loncer ya. Selanjutnya ini kita lem sobat, dengan lem bakar ini kita lem saja ya, begitu kita lem supaya dia megang ya. Ya, sekelilingnya kita lem harus betul-betul kuat ya sobat yang lemnya ya tuh. Banyak juga nggak apa-apa lah gitu ya tuh ya. Oke cukup, oke cukup tuh tuh. Yang belakang coba kita kunci sekalian sobat nih, satu lagi yang belakang kita masukkan ke lubang itu. Jangan salah ya, bibirnya sebelah depan ini. Nih bibirnya sebelah depan begini tuh ya, masuk. Kita lem ya tuh, sudah. Oke, kita tunggu sampai kering sobat. Ya, ini sudah kering sobat ya lemnya. Selanjutnya ini kita buka sobat, baut dinamonya kita lepaskan. Ya, oke. Ya, kita lepaskan pelan-pelan sobat. Ya, pelan-pelan ya, begitu. Ya, ini dia. Ya, hati-hati melepaskan as rotornya, jangan sampai menyenggol kawat lilitan sobat ya nih. Hati-hati. Iya, pelan-pelan tuh. Ya, ini dia. Oke, selanjutnya coba yang depan dulu sobat. Yang depan kita lepaskan ini ya, rumah busing ya, rumah busingnya. Ya, cara melepaskannya ini kita dongkrak saja sobat. Ya, tuh. Ya, kita dongkrak pelan-pelan sobat. Tuh. Ya, kita putar. Ya, pelan-pelan kita putar. Oke, sip. Tuh. Ya, ini dia busingnya. Kalau untuk babet ini sobat ya, untuk babet ini kelihatannya rada gampang sobat, karena ini pengunci busing ini atau busing pengunci ini sudah pas dengan lubangnya ya tuh. Jadi dia di tengah tuh ya. Ya, kita lap supaya tidak ada minyak ya, karena di sini akan kita lem ini. Dibersihkan dulu tisu dan bensin gitu. Ya. Nah, ini sobat, kalau kita lihat ini ada tulang-tulang ini ya, ada 3 tulang ini nih. Nih. Ada 3 tulang ini, kemudian di sebelah sininya nih ada cekungan ya, atau ruang ini. Nah, ini sobat, karena saya siapkan ini. Saya siapkan pasir ya, pasir halus nih. Nanti dipilih aja yang halus ya, ini campur sini, campur sama yang kasar tuh. Nanti yang ini sobat nih, celah-celah yang apa, jengglong begini nih kita
ratakan ya dengan pasir ya sobat ya. Ya, kenapa kita ratakan dengan pasir dulu? Soalnya ini nanti tuh si rumah bearing ini, rumah bearingnya di supaya dia napak gitu ya, bawahnya tuh tidak ada rongga gitu ya. Nah, itu rongga itu kita isi dengan pasir ya. Setinggi mana pasirnya itu setingginya sobat nih, setinggi ini nih, tulang-tulang ini. Ketiga tulang ini supaya rata aja ya. Tuh. Kita siapkan lem Korea begitu. Ya, bagaimana ngisinya nih? Coba pakai tangan bisa nggak? Oh ya, bisa sobat tuh. Pakai tangan aja sobat tuh. Yang halus ya, pasir halus. Ya, kita ratakan sobat ya. Kita ratakan. Ya, bagaimana rata ya sobat, tahu lah ya. Tahu lah, kita tekan-tekan tuh pakai jari bisa tuh. Kita tekan-tekan pakai jari itu rata dia tuh ya. Apabila sudah dirasakan cukup rata ya langsung disiram saya sobat. Jangan kena tengahnya sobat ya, jangan kena tengah sini ya, lubang tengah ya jangan ya, hati-hati. Di pinggirnya kita kasih lem Korea, pelan-pelan saja kerjanya ya, jangan terburu-buru. Satu tetes demi satu tetes ya. Oke, cukup sobat tuh. Ini dia hasilnya sobat ya. Jadi tulang-tulang tadi yang tiga ini, tulang yang tiga ini sudah kita ratakan ya dengan pasir halus ya tuh. Ya, nanti ini bibir yang tengah ini sobat, dia masuk ke sini sobat tuh ya. Jadi rumah bearingnya ini masih bisa masuk ke tengah sana ya. Ya, sisanya kita buang pasirnya begini sobat tuh. Sisanya ya tuh. Kita lap bagian tengahnya. Kita pastikan tidak ada pasir ya di tengah sini ya. Yang pertama sudah sobat ya, titik center as rotor adalah ini. Pemasangan bushing ini untuk pengunci. Kemudian yang kedua, buat rumah bearing tahan panas ya, inilah kita pakai ini ya. Bagaimana cara bikin ini ada di konten saya ya. Nah, nanti saya sertakanlah linknya begitu. Ini rumah bearing sudah kita siapkan, kita kasih pasir. Kemudian kita masuk yang ketiga sobat. Yang ketiga adalah tentukan posisi bearing pada as rotor. Yang ketiga, tentukan posisi bearing pada as rotor. Ini dia caranya. Nah, nanti yang kita mau pakai seal yang depan ini sobat ya, yang warna hitam ini ya, yang kita pakai. Untuk itu jangan sampai pecah sobat, pelan-pelan nanti ini kita pakai sobat. Untuk yang ini kita nggak pergunakan lagi. Waduh, keras nih ya, bisa tuh ya. Ya, ini sudah kita tidak pakai lagi. Ya, kita pastikan tidak ada minyak di as ini. Ya, ini yang kita gunakan sobat nih. Seal plastik ya, kita gunakan. Ini yang kita gunakan. Kita lap jangan sampai ada minyaknya karena akan ada lem di sini nanti. Oke, kita masuk poin 3, tentukan posisi bearing pada as adalah ini sobat. Kita pastikan bearingnya lancar ya di asnya ya. Nah, ini sudah lancar nih. Nah, ini agak seret tapi lancar lah ya tuh. Ya, lancar tuh. Oke. Ini kita masukkan ke sini. Ya, cukup di sini saja. Kalau sealnya ini kendor sobat, ditetesin dulu ya pakai lem Korea sobat nih. Tetesin tengahnya sih pakai lem Korea, kemudian diratakan ya pakai obeng begitu. Supaya agak seret sobat, agak seret, tidak terlalu loncer ya. Nah, kalau ini cukup lah ya, cukup ini. Tuh. Jadi dia tidak turun tuh. Cukup lah. Ya, kita menentukan posisi bearing pada as, apakah di sini, apakah di sini. Ini dia caranya.
Ya, ini kita masukkan lagi ini sobat. Tuh. Kemudian ini kita masukkan. Jangan salah sobat, ini lubang gearbox ini yang satu sebelah kiri ya, yang dua ini sebelah kanan. Jadi masuknya kabelnya begini. Tuh. Ini kapasitor masuk ke sini. Ya, begitu sobat tuh. Ya, sekali lagi ini bearing kita letakkan di paling depan ya, nggak apa-apa paling depan di sini sobat. Nih, depan nggak apa-apa lah ya, sini ya. Kita masukkan ini gimana caranya? Ini kita masukkan ke sana. Iya, iya sampai di sinilah. Nih sampai di sini ya. Kemudian ini kita masukkan. Tuh, kita masukkan. Ya, kita dorong sobat. Kita dorong pelan-pelan. Ya, kita dorong pelan-pelan tuh. Ya, kita dorong masuk. Ya, masukkan. Oke, sip tuh. Ya, dia sudah rapat semua. Tuh. Kita tekan pakai tangan begini. Iya, sudah masuk tuh. Tuh. Ya. Lalu kita lepaskan kembali sobat. Kita lepaskan kembali tuh. Tuh. Awas ini as jangan bergerak ini. Kita tahan tuh, pakai ini kita tahan ya tuh. Ya, untuk itu kita selamatkan dulu nih. Ini kita keluarkan lagi. Ya, kita dorong nih, depannya kita dorong nih. Ya, ini dia sobat. Ini dia. Ini, disinilah posisi bearing pada as. Ya, lalu ini bearingnya kita tarik sebentar ke sini. Kemudian ini kita tetesin dengan lem Korea sobat. Satu tetes. Oke. Kita putar-putar, awas hati-hati, kita putar-putar. Kita putar-putar terus supaya lemnya kering. Oke. Kita tunggu lemnya supaya kering sobat ya, supaya tidak mengenai bearing. Ya, boleh kita miringkan begini. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, cukuplah, sudah kering ya. Tuh. Berarti posisi bearing pada as adalah di sini sobat, di sini. Ya, kemudian kita pasang rumah bearing. Ini rumah bearing sobat. Kita pasang di sini. Tuh, begitu. Terus kita siapkan lagi pasir ini ya sobat ya. Pasir dan lem Korea nih. Ya, bagaimana cara memasang rumah bearing? Kita lihat ini adalah masuk kepada poin 4 sobat ya nih. Nomor 4 ya. Pemasangan rumah bearing pada tutup dinamo. Oke, nomor 4. Pemasangan rumah bearing pada tutup dinamo. Rumah bearing ini pada tutup dinamo ini. Caranya sobat, ini kita lepaskan dulu nih. Ya, bearingnya kita lepaskan. Kemudian ini as rotor ini sobat, nih. Ini as rotor kita masukkan lewat depan begini. Tuh. Oke, tuh, oke. Tuh. Ya. Setelah itu, ini bearing kita masukkan ke sini. Ya. Tapi jangan sampai full sobat. Jangan sampai masuk banget ya. Cukup kita sampai di sini saja ya, begini sobat nih. Ya, segitu tuh. Maksudnya apa? Supaya nanti lemnya tidak mengenai bearing ya di bawah sini ya, nih. Jadi kita pasang begini bearingnya ya pada rumah bearingnya nih, tuh begitu. Kemudian kita masukkan ke sini sobat. Kita masukkan ke sini. Iya, tuh. Ya, kita pegang begini tuh. Ya, sekali lagi jadi bearingnya tetap ada di atas ya, hanya masuk separuh gitu ya.
Nanti kalau bearingnya dikebawahin, nanti bearingnya kena lem. Tuh. Setelah begini kita siram lagi dengan pasir sobat, pinggirnya. Bagaimana caranya? Atur saja sobat. Tuh, pinggirnya kita kasih pasir lagi. Kasih pasir lagi pelan-pelan. Ya, kasih pasir lagi. Kita cari pasir yang halus. Ya, kita ratakan ya sobat ya. Kita ratakan ya. Tuh. Kita ratakan. Tuh. Boleh kita ketok-ketok dikit. Tuh, sudah rata sobat tuh. Kemudian kita tetesin dengan lem Korea sedikit ya sobat, sedikit saja ya. Ingat, sedikit saja. Satu tetes. Jangan diratakan dulu sobat ya, diselang-seling aja ya. Diselang-seling saja, ngasih lem Koreanya. Jangan kena busing sobat. Hati-hati. Oke, sip. Sedikit dulu sobat ya. Sedikit dulu, kemudian kita tarik ya sobat ya. Tuh, ini kita tarik aja keluar. Tuh, tarik keluar terus. Tuh, itu nih yang sisa-sisanya kita buang sobat. Tuh ya, kita buang sisanya. Tuh, lalu bearing ini kita angkat keluar nih pakai obeng kecil. Tuh, pelan-pelan ya sobat ya. Oke, tuh keluar ya. Setelah bearingnya keluar, ini kotorannya kita buang sobat ya. Tapi sebelum dibuang, bolehlah kita tetesin lagi dengan lem Korea ya, supaya lebih rata ya. Tuh, supaya lebih banyak lagi ya, supaya dia masuk ke dalam. Oke, tuh. Tuh. Ini hasilnya sobat tuh. Ya, kita lap. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Tuh hasilnya tuh. Oke, kita sekarang beralih ke yang belakang sobat. Ini yang belakang nih. Karena untuk tipe ini saya pikir gampang lah sobat ya, gampang ya, mudah. Tuh, rumah busingnya ini kita lepaskan ini. Seperti biasa ini kita congkel aja gitu sobat tuh. Kita congkel mutar. Oke, tuh. Kita congkel saja karena ini sudah tidak kita gunakan lagi tuh. Ya, ini busingnya. Jangan ada minyak, kita lap pakai tisu dan bensin. Kenapa? Karena ini nanti kita lem ya, jangan ada minyak. Ya. Kemudian seperti yang depan tadi sobat, seperti depan tadi ini kan ada tulang-tulang ini. Kemudian ada 3 rongga ini di dasarnya, ini kita ratakan ya. Kita ratakan dengan tulang ini ya. Dengan tulang 3 ini kita ratakan bagian dasarnya. Caranya bagaimana? Kita ambil pasir yang halus sobat. Kemudian kita penuhkan gitu ya. Tuh. Ya. Dan kita ratakan. Tuh. Kita tekanlah dengan jari begitu supaya dia lebih padat gitu ya. Dan lebih rapih. Tuh. Tuh, sudah rata sobat.
Kita tesin pakai lem Korea. Pelan-pelan, hati-hati, jangan mengenai lubang tengah. Oke. Tuh. Benar, sisanya kita buang. Tuh, tengahnya kita lap sobat. Ya, setelah ini kita tentukan lagi posisi bearing pada as sobat. Kita kembali ke ketiga lagi ya, poin 3 ya. Tentukan posisi bearing pada as rotor. Tentukan posisi bearing pada as rotor. Caranya bagaimana? Ini dia. Ini kita lepaskan sobat ya. Wah, ini. Kita lap, jangan sampai ada minyak di sini. Ini kita coba apakah bearingnya ini masuk. Ya, masuk sobat tuh. Waduh, tapi di sini sempit sobat ya. Untuk itu kita amplas dikit sobat. Pakai amplas kasar ya. Ya, jadi syaratnya si bearing ini harus loncer ya masuk ke asnya. Ya, tuh. Oke. Ini yang depan kita masukkan lagi ke sini tuh. Sekarang kita ambil ini ring plastik ini sobat ya. Ring plastik yang kita ambil adalah ring plastiknya ya tuh. Ring plastik yang tebal sobat ya. Kita tes ke sini ya, jangan terlalu longgar. Nah, ini sempit sobat ya, bagus nih tuh. Kemudian ini kita masukkan begini. Nah, di sini ya sobat ya. Di sini saja ya. Nah, begini ya. Ya, begitu. Ya, untuk itu yang depan ini kita masukkan dulu. Tuh. Ini karena yang depan sudah posisinya sudah tetap di sini, kita masukkan ke sana. Oh, ini lepaskan dulu dah. Ini kita lepaskan dulu yang belakang. Ini kita masukkan ke sana. Ya, dorong terus. Ya, masuk tuh sobat tuh. Kemudian ini yang belakang ini ring plastiknya taruh di sini ya sobat. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian nih bearingnya kita masukkan. Ya, kita tarik lagi ke depan sini. Kita tarik ke depan sini sobat. Ya, gitu ya. Nanti ini akan kedorong dengan ini tutup belakang. Menentukan posisi bearing pada as bagian belakang. Ini lihat, ini yang lubang 1 sebelah kiri. Kita masukkan begini. Ya, gitu. Kemudian ini kita masukkan. Ini yang depan kita rapikan dulu seperti ini ya, supaya dia masuk ya. Nih, supaya dia masuk. Kemudian ini kita tarik ke sini. Gitu. Kemudian ini kita dorong, kita masukkan. Ya, begitu. Ya, kita dorong. Ya, coba begini posisinya. Ya, kita dorong, masuk. Oke, sip. Ya, kita miringkan begini sobat ya, supaya dia ke sini ya, si bearingnya ya. Ya, miringkan begini tuh. Oke, kita tekan pas. Ya, kemudian kita buka lagi. Ya, ini dia. Ya, ini jangan sampai bergerak sobat. Untuk itu ini kita selesaikan dulu di sini. Kita selesaikan dulu di sini. Ya, gimana nih bearingnya kita cabut dulu keluar begitu. Ya, ini jangan bergerak sobat ya. Nih, ini stoppernya jangan bergerak sobat. Jangan bergerak di sini dulu. Isolasi lah begitu ya, isolasi kertas ini. Untuk apa? Kita pasang di sini sobat.
Nih, kita pasang di sebelah depan sini. Begini. Oke, tuh. Ya, kita beri tanda tuh. Kemudian ini ring plastik ini coba kita mundurkan dikit ya sobat. Dikit saja kita mundurkan. Kira-kira ya seberapa ini? Kira-kira setengah mili begitu ya. Kira-kira setengah mili kurang lah. Dikit saya sobat tuh. Tuh, dikit saya sobat. Kemudian kita lem. Oke, sip. Satu tetes saja tuh. Kemudian kita lepas lagi. Ya, udah kita lem, kita lepaskan ini sobat. Kita tarik keluar. Nah, begitu. Nih. Jadi posisi bearing pada as belakang adalah di sini. Oh. Ya. Coba kita tes. Ini kita masukkan ke sana. Oke. Kemudian ini kita masukkan. Iya. Oke, inilah dia sobat tuh. Ya, loncer dia sobat tuh. Ya, dia tidak loncer sekali sobat. Kenapa? Karena ini pakai bushing ya ini. Nanti terakhir kalau ini kita lepas bushingnya, maka dia akan loncer sobat. Ini sudah loncer tuh. Artinya tidak nyangkut tuh ya, tidak ada suara tuh. Tuh, bening. Oke sobat, sekarang kita masuk ke 4, pemasangan rumah bearing pada tutup dinamo belakang. Adalah ini. Kita lepas aja lah supaya lebih enak. Nih. Ya, ini kita copot dulu. Tuh. Ya, ini sekarang kita masang yang sebelah belakang. Sama aja ya, tuh ya. Ini kan untuk mal aja sobat ya, untuk mal nih as ini. Kemudian kita masukkan bearingnya. Ya, ingat setengah aja, masuknya setengah aja. Ya, begitu. Oke, begitu. Langsung saja kita isi pakai pasir pinggir-pinggirnya tuh. Ini kita ratakan. Ya, kita padatkan begitu. Oke tuh. Tetesin lem Korea, hati-hati sobat, jangan mengenai bearing ya. Di pinggirnya saja. Di pinggirnya saja. Oke, dikit saja dulu ya. Sedikit saja. Kita tarik keluar begitu. Tuh. Dan kita buang pasirnya. Tuh sobat. Kemudian bearingnya kita angkat keluar dulu. Pelan-pelan karena ini presisi ya. Tuh. Oke. Ya, tuh. Ya, bearing tetap mutar ya tuh. Ya, untuk itu ini kita penuhkan dengan lem Korea. Ya, kita lem sampai rata lah begitu ya. Ya. Jadi si sengnya ini masih tetap agak di atas ya, agak di sebelah atas. Apabila dirasakan ini
lubang atau rumah bearingnya ini seret sobat ya, atau kotor ya, bolehlah kita amplas gitu sobat ya. Tuh kita bikin bulatan lagi ini, kita masukkan, kita amplas sobat ya, kita amplas supaya loncer masuknya ya. Oke, ini dia sobat hasilnya. Tuh ya, kita lap tuh, masuknya tuh gampang tuh. Tuh ya. Oke, sekarang kita pasang sobat, karena depan belakang sudah kita bikin stopper ini. Coba ini kita pasang, ini kita bebesin aja ke sana. Kita masukkan, kita tekan ya, mentok, udah tuh mentok ya. Ini juga kita pentokkan ya. Sekarang kita tes lagi sobat, ini kita masukkan, kita masukkan ke sana, putar masuk tuh. Kemudian ini ingat, ini lubang 1 sebelah kiri, lubang 2 sebelah kanan. Kita masukkan begini. Karena kalau yang body babet ini sobat ya, dinamo body babet ini tentunya tidak bisa menggunakan alat press bearing ya, karena tidak bisa dipres, dia nanti pecah ini. Jadi yang bisa kita adalah manual sobat ya. Kita masukkan begini, ini kita rapikan, kita masukkan, dorong. Oke, sip ya, tekan. Oke, tuh ini dia sobat tuh. Oke, tuh ya, tuh ya. Ini masih seret, kenapa? Karena ini pakai busing ya sobat ya. Nanti kalau busing kita lepaskan, mudah-mudahan loncer begitu sobat ya. Oke, tuh udah jadi sobat ya. Sekarang ini sobat, sekarang kita nomor 5 ini tunggu lem kering ya. Tadi sudah kita tunggu lem kering lah begitu ya. Ini tidak perlu dijemur sobat. Sekarang yang keenam sobat, kita masuk yang keenam adalah tetesin lem Korea Pak. Tetesin lem Korea agar bearing menempel pada as rotor. Tetesin lem Korea agar bearing menempel pada as rotor ya. Ya, karena ini kita anggap sudah selesai ini. Sekarang kita buka lagi sobat, kita buka lagi ya, gitu ya. Ini kita cabut tuh. Kemudian bearing ini kita lepaskan sobat. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, bukan di sini bearing, tapi di sini nempel di as di sini. Atau karena ini sudah kita anggap selesai sobat, ini kita buka aja ya. Kita buka aja ya. Kita lepaskan aja nih. Ini kita lepaskan, ini stoppernya tuh. Aduh, begini ya. Tuh. Kita lepaskan saja stoppernya ini. Tuh, mudah tuh. Oke, tuh. Yang belakang kita dongkrak gitu saja tuh, gampang. Dan kita dorong, kita dongkrak tuh, terlepas. Ini yang depan ini kita keluarkan dulu nih busingnya, tuh keluar tuh. Oke ya, sekarang kita lap sobat, jangan ada pasir di sini ya. Ya, satu lagi nih kita lap sebelah sini, kita lap nih dalamnya nih kotor tuh, banyak pasir sobat ya. Oke, sip tuh. Ini
bearing kita kasih lem di sini tuh. Ya tuh, caranya gimana? Ini lem sobat, lem kita kasih tetes ya, 1 tetes di sebelah jauh sobat ya, sebelah jauh sini tuh, kira-kira ya kurang lebih 1 cm sobat. Oke, 1 tetes tuh. Hati-hati kalau kelebihan, jangan sampai ke dalam sobat ya. Ini kita gini nih sobat tuh, nih tuh, kita kasih dikit ya sobat tuh gitu. Sisanya biar kering di sini sobat, biar kering di luar sini ya. Nah ini udah kena nih tuh, ini sisanya nih, sisa lemnya biar kering di sini sobat ya, di sini jangan sampai ke lubang sana, biar kering di sini tuh. Kita putar-putar biar kering ya, tuh sudah bisa tuh ya tuh. Ingat ya, cara menetesin ini hati-hati sobat. Kira-kira 1 cm di sini kita tetesin, 1 tetes. Oke, begitu. Kemudian ini kita dorong ke sana sobat. Tuh, kita dorong ke sana dikit aja sobat tuh. Oke, ini udah bisa sobat tuh. Sisanya biar kering di depan sini ya lemnya ya, jangan didorong ke sana. Nanti kena bearing tuh ya. Lancar ya tuh. Tapi dia sudah mengunci. Oke, sip. Sekarang ini kita masukkan lagi ke sana. Kita masukkan lagi. Ya, kita pastikan lemnya sudah kering ini sobat. Ya, kita pastikan lemnya sudah kering tuh. Ini kita masukkan ke sana. Kalau keras bisa kita ketok lah dikit ya gitu. Tuh. Ya. Kemudian ini kita pasang. Ya, kita masukkan bearingnya. Oke. Sip. Ini dia hasilnya sobat tuh. Loncer. Ya, tidak ada suara tuh sobat tuh. Dengerin tuh. Ya, nih. Ya, loncer, tidak ada suara gesekan daripada rotor ya. Jadi rotornya betul-betul posisinya di tengah atau center tuh. Oke, kita kunci sobat. Ini. Oke, sip. Tuh, loncer sobat tuh. Nih, tidak ada suara gesekan tuh. Tuh, loncer. Ya, kita pasanglah gearboxnya supaya bisa kita tes nanti. Oke, tuh. Ya, cukup saja ya, jangan terlalu kuat gitu ya. Cukup saja. Oke, sip. Tuh, loncer sobat tuh. Nih, gearboxnya juga muter ya sobat ya. Tuh. Nih. Apakah ini berhasil? Kita tes pakai listrik sobat. Ya, ini sudah saya siapkan kabel buntung namanya sobat ya. Ya, bagaimana cara masang ini? Ini lihat sobat. Kalau sekai sobat ya, sekai itu untuk setrum langsung, ini warnanya adalah abu-abu sobat. Setrum langsung abu-abu, kemudian speed 1 adalah hijau. Nih, speed 2 kuning, dan speed 3 atau high ini adalah putih. Ini yang abu-abu karena setrum langsung kita pasang ke kabel colokan ya, salah satu. Kita isolasi biar aman sobat. Ya, kemudian dari colokan yang coklat ini satu lagi kita masukkan ke speed mana aja sobat ini. Kita coba yang rendah aja sobat ya, atau yang sedang lah ini, yang kuning. Kita gabungkan ke kuning. Ya, supaya aman kita isolasi. Tuh.
Ya, ini colokannya. Kemudian speed 1 dan speed 3 nih, ini ya kita bendel aja begini sobat ya. Yang penting dia tidak menyambung begitu ya. Tuh. Tuh. Ya, ini jangan dipegang sobat, mengandung arus. Ini kita colokkan. Kemudian kita on kan. Oke, berputar sobat tuh. Tuh. Nih sobat ya, ini saya dekatkan ke mic di HP tuh. Bersih sobat, nyaris tidak terdengar. Apabila ada gesekan sobat ya, ada suara yang berisik, itu berarti sobat, berarti rotor yang di tengah sana bergesekan dengan keren ini sobat. Terus bagaimana apabila sudah terlanjur kita modif, kemudian ada gesekan di rotor dan kerennya? Besi rotornya kita gerinda sobat ya, kita gerinda dikit ya, kita tipiskan dikit lah begitu, supaya tidak mentok ke keren gitu ya. Nih sekali lagi saya dekatkan, tuh tidak ada suara, alias bersih. Oke, kita matikan. Berarti sobat, percobaan kita untuk modifikasi dinamo kipas angin dari bushing ke bearing untuk yang ketiga kali nih Pak. Yang ketiga kalinya ya, dinamo kipas angin Sky body babet. Yang ini adalah berhasil sobat. Berhasil. Oke. Conteng, conteng, conteng. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara memodifikasi dinamo kipas angin dari bushing ke bearing untuk dinamo kipas angin Sky ya, kipas angin Sky dengan cara manual sobat, dengan cara manual ya, artinya tidak menggunakan alat press gitu ya. Nyatanya dia berhasil dan tidak ada gesekan antara rotor dan kerennya ya. Demikian sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.